Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema video kali ini yaitu kenapa ketika diruqyah pasien itu menangis, atau ketika diruqyah pasien itu kok mengeluarkan air mata. Dua itu. Jawabannya ada 3 faktor. Sebelum saya jawab, saya mengingatkan bagi teman-teman alumni Kasepuan ataupun di luar alumni Kasepuan, bagi yang masih aktif di dunia pengobatan Islami, pengobatan ruqyah, lebih semangat tadarusnya, lebih semangat membaca Al-Qur'annya, dan berhati-hati supaya tidak ada penyakit hati yang menempel di hati kita yang berdampak pada pendengaran kita, penglihatan kita, dan mulut kita. Biar yang terjadi Al-Qur'annya itu masuk dalam hati sanubari kita, ucapan kita penuh dengan hikmah, pendengaran kita nyari-nyari yang suara-suara bisikan yang baik-baik, dan pola pikir kita bertemu dengan orang yang baik-baik. Jadi peruqyah Kasepuan Al-Hikmah ataupun yang lainnya, jolali tadaruse maca Quran kok nak pas ono pasien tok, ora enak ya orang ruqyah, kan ya lucu. Oke, kembali ke pembahasan tadi. Kenapa ketika diruqyah pasien kok ada yang nangis, tiba-tiba menangis, atau kadang tidak menangis tapi tahu-tahu mengeluarkan air mata, satu atau dua atau dua-duanya di mata. Mungkin pernah ada, mungkin yang praktisi lawas senior mesti tahu ketemu si model ngono. Dan mungkin yang belum tahu, jam terbangmu berarti kurang akeh, kurang suwi, pasien isih kelas rendahan, nangani pasien saya siji loro paling. Ada 3 faktor. Yang pertama, kenapa kok pasien itu menangis ataupun mengeluarkan air mata. Mungkin yang pertama dulu, ketika pasien itu diruqyah, bacakan ayat suci Al-Qur'an ataupun zikir-zikir yang dari hadis Kanjeng Nabi. Tahapan yang pertama yaitu mengeluarkan air mata. Pasien itu ada gangguan dalam batinnya atau punya permasalahan dalam kehidupannya, tapi belum diungkapkan, dicurhatkan kepada orang lain, atau tidak ada ibadah yang arahnya munajat, curhat pada Gusti Allah. Ama sing ngelas, jadi suarane rada terus banter-banter sedikit apa-apa. Pasien yang mengeluarkan air mata itu biasanya ada tekanan batin, duwe masalah, atau mempunyai masalah belum selesai, atau masalah itu tidak dicurhatkan pada orang, atau tidak ada munajah kepada Gusti Allah, atau bengi-bengi sholat hajat sampai tahajud bagi dikiran donga langsung matur ning Gusti Allah, ya Allah utangku, ya Allah kok urung duwe anak, ya Allah kok urung dijodoh, ya Allah kok warungku kok roti-roti sepi, ya Allah warung iki buka kok jare tangga-tangga kok tutup, ya Allah wong kae kok roti-roti serik karaku. Nah, ndak ada momen-momen ibadah seperti itu, karena permasalahan itu hanya dipendam. Akhirnya ketika diruqyah itu hanya mengeluarkan air mata. Kalau menangis bagaimana, Mbah? Kan gitu. Menangis ada 2 hal. Insyaallah lase meneh. Menangis ada 2 hal. Yang pertama, permasalahan itu ada, atau permasalahan itu belum selesai, tapi wadah batinnya atau karakteristiknya, psikisnya itu kecil, atau basa Jawa iki cilikan aten, atau kakean pikiran basane.
Dan setiap orang itu wadah batinnya, katakaran hatinya, kesabarannya itu orang beda-beda. Nah, kadang menghadapi kasus yang sama, tapi wadah batinnya, basa atine atau pikiran atine atau atine ora iso semeleh, masalahnya podo, tapi dia ndak bisa mengontrol dirinya. Akhirnya terjadilah nangis. Saya pernah nangani kasus di daerah Karangawen seperti itu. Karangawen Tegawanu Purwodadi. Tidak ada permasalahan gaibnya, tidak ada, hanya karena ada kanan kiri, mungkin lingkungan kerja ataupun tonggo sing rasani keluargane. Dia hanya mendengarkan, tapi tidak mau mengenalkan, tidak mau munajah, tidak mau berzikir, atau tidak mau curhat. Akhirnya hanya dipendam. Tapi mendamnya itu tidak dinolkan dengan zikir ataupun munajah curhat ning Gusti Allah. Akhirnya ya mandek, nyimpen ning pikiran kabeh, ambek ning ati kabeh. Akhirnya nangis. Saya tanya, "Napa Mbak sampe nangis?" "Mbuh ya Mas ya. Bar mbok rukyah kok reti-reti pingin nangis dan saya nangis itu tidak bisa ditahan." Ya udah. Momen waktu itu, perpiah itu saatnya mengungkapkan isi. "Pak, monggo nggih." Momen waktu itu, waktunya, permasalahannya apa? Kita dengarkan sebagai praktisi. Walaupun tidak menyelesaikan masalah itu ataupun walaupun tidak menemukan solusi itu, minimal permasalahan itu dikeluarkan lewat curhat, itu sudah mengurangi beban batin. Gitu. Rukyah dimandeki ya, coba terus ke nangis ngono. Lanjut ke kenapa kok fenomena nangis lagi? Ini juga 50-50 antara batin yang tidak kuat atau cilik anaten dengan gangguan gaib. Kadang pasien itu nangis sendiri karena faktor non medis ataupun gangguan gaib, karena tidak kuat dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Tidak kuat dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Dia sendiri itu lemah, gaibnya itu lemah, ganggu pada manusia, disuruh dukun, disuruh wong pinter, ganggu neng awake wong ben dadi penyakit, tapi dia sendiri lemah, tidak bisa keluar dari tubuh. Akhirnya ketika mendengarkan ayat hanya nangis. Lah nek wis nangis ngono kuwi, yo aja mbok terus ya rukyah, tapi dirungokke ceritane, diajak santai, diajak sejuk, diajak damai, intine gelem rak tak metuke saka awake. Ini banyak sekali perukiah yang bingung. Mungkin alim kasepuhan yang biasa curhat ki, "Mbah kok reti-reti ngene dirukyah kok tambah nangis ki piye?" dan yang lain-lain. Ya setelah itu setelah itu monggo jam terbang sampean tambahi, penanganan pasien ditambahin, nanti banyak ilmu yang akan sampean dapatkan ketika di luar belajar mengajar pada guru, mungkin kepada saya atau ke yang lain. Ketika sampean berani praktek mengamalkan itu, berarti 1 tambah mental, 2 tambah ilmu, 3 tambah pengetahuan. Istilahnya jam terbang tinggi. Oke. Tunggu video berikutnya terkait rukyah atau pengobatan. Semoga bermanfaat. Sepuh ing batin, nom ing lahir kasepana limah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.